Setelah heboh-heboh tentang dugaan narasi kebencian atau pencemaran nama baik atau apa ya yang kita simpulkan dengan bahasa monyet ya. Tiba-tiba tanggal 28 muncul tulisan dari Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Saya kira di situ ada narasi-narasi yang sama dengan punya Gus Fuad. Misalnya mengatakan pengkhianat atau monyet atau ayat-ayat atau apa. Ternyata tidak ada. Sepanjang yang saya baca isinya dalam tanda kutip masih normatif saja. Tidak ada penghinaan kalau menurut saya pribadi. Karena hanya bicara tentang perundang-undangan di mana menurut Kiai Haji Imaduddin itu Sis Al-Jufri ini tidak memenuhi syarat untuk jadi pahlawan nasional. Wah, itu bebas-bebas saja, Pak. Siapapun boleh berpendapat masalah itu. Cuman ada bahasa yang agak-agak di sini, tetapi over of all lah bahasanya. Sepanjang saya baca tulisannya itu hanya menyajikan bagaimana persyaratan dalam undang-undang untuk jadi pahlawan nasional, lalu bagaimana faktualnya Syed Idrus Al-Jufri ini di mata Kiai Haji Imaduddin, dan ternyata tidak layak. Termasuk misalnya kita bicara salah satu syaratnya adalah harus warga negara Indonesia, dan Kiai Haji Imaduddin sepertinya keberatan atau mempertanyakan kenapa tiba-tiba Syed Idrus itu menjadi warga negara Indonesia yang baru diketok palu tahun 2024 bulan Juni kemarin. Dimana kalau kita baca memang sepertinya terganjal di satu hal saja, sehingga pemberitanya itu selalu muncul disahkan sebagai WRI, satu langkah lagi Sis Al-Jufri jadi pahlawan nasional. Artinya mungkin selama ini selalu terganjal, selalu gagal untuk jadi pahlawan nasional gara-gara itu belum sah sebagai WNI. Nah, kalau sudah sah, tapi kalau Kiai Haji Imaduddin misalnya tidak terima dengan ini, ya silahkan. Ya kan sudah biasa orang ini ya. Kalau tidak cocok semuanya akan salah. Walaupun sudah diketok oleh Kemenkumham, sudah sah menurut Haji Imaduddin perlu dipertanyakan lagi. Ya biasa begitu ya, biasa. Walau aftal muftun lah ya kan, itu kan watak itu ya. Jadi kalau tidak sama dengan pikirannya ya nggak benar gitu, tetap dia yang benar gitu. Walaupun sudah negara yang memutuskan, tetap aja nggak bisa itu. Sudah meninggal kok jadi WNI. Ya, pokoknya macam-macam. Bahkan tentang merah putih mana data tertulisnya, kalau nggak ada data tertulis ditolak atau apa ya, kitab sezaman masih nyampur-nyampur. Cuman saya penasaran yaitu nggak ada monyetnya gitu. Bahkan tidak ada antek Belanda, tidak ada di sini ya. Cucu Nabi palsu pun tidak ada di sini. Kenapa? Mungkin mikir-mikir juga, wah yang ini jangan disenggol, bahaya. Mungkin begitu ya. Karena orang itu memang seringkali belajar dari keadaan gitu. Jadi nggak seberani Gus Fuad lah gitu ya. Walaupun pada akhirnya malah belok ya, bukan Sis Al-Jufrinya yang dimonyet-monyetin katanya. Tetapi di sini perhatikan, nah, narasi ini narasi yang saya anggap paling menarik, yaitu ketika bicara tentang satu poin bahwasanya seseorang itu akan bisa menjadi pahlawan nasional bila memiliki karya yang luar biasa. Itu di poin E. Lalu bisa Anda baca sendiri di sini, Kiai Haji Imaduddin memandang bahwasanya karya dari Sis Al-Jufri itu biasa-biasa saja. Kalau pandangan saya begitu. Kalau saya baca tulisan Kiai Haji Imaduddin ini memandang bahwasanya pencapaian Al-Horod itu biasa-biasa saja. Bahkan ribuan ulama sanggup mendirikan yayasan semacam itu. Wah, luar biasa ya. Coba kalau misalnya kita baca, kemudian di dalam poin E disebutkan pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Apa karya besar Idrus bin Salim yang bermanfaat bagi masyarakat, bagi kesejahteraan masyarakat? Mendirikan Yayasan Al-Khairat. Nah, ini dipangkas bahasa ya. Itu kan bukan hanya kesejahteraan, Pak. Meningkatkan harkat dan martabat. Jadi di sini hanya dipangkas kepada kesejahteraan. Artinya mau dikaitkan itu mensejahterakan rakyat enggak, bikin pabrik enggak, ngasih duit orang enggak, ngasih makan enggak, mungkin ke situ arahnya. Wallahu alam ya. Kita baca terus. Kemudian mendirikan Yayasan Al-Khairat, ribuan ulama sanggup mendirikan yayasan semacam itu. Jadi itu bukan hal yang luar biasa. Nah, jadi dianggap itu hal yang biasa-biasa. Iya Pak, kalau cuma mendirikan bukan hanya ribuan Pak, puluhan ribu, bahkan ada berapa ratus ribu yayasan di Indonesia ini. Cuma mbok yo ngerti yo, apakah yang disorot itu
Al Khairat atas nama sebagai sebuah yayasan sehingga semua orang bisa. Artinya Al Jufri ini prestasinya cuma bisa bikin yayasan gitu. Semua orang bisa. Pak. Kok yo bisa mikirnya begitu, itu gimana cara mentelaahnya itu loh. Jadi dipikirnya prestasinya Sis Al Jufri itu bisa membuat yayasan. Kalau cuma membuat yayasan semua orang juga bisa. Iya Pak, tapi bisa nggak yang seperti Al Khairat? Itu pertanyaannya Pak. Yang sampai saat ini punya cabang sekitar 1.600. Ada nggak Pak yayasan yang punya cabang sampai 1.600 itu? Kalau bagi Bapak ada ribuan, mana coba sebutkan. Jangan dipangkas bahasa itu. Jangan memahami bahasa orang itu aneh. Jadi seolah-olah prestasinya hanya buat yayasan gitu. Tidak ditelisik bagaimana wujud yayasannya gitu. Ya kalau begitu Pak, benar bukan hanya ribuan Pak, puluhan ribu. Nggak usah kiai Pak, nggak usah ulama Pak, cuma buat yayasan. Kasih nama yayasan Mukidi, yayasan Maman, yayasan Al Pacino, yayasan alkohol, yayasan, cuman buat yayasan. Nggak di masalah buat yayasannya Pak, tapi bagaimana kiprah yayasan itu bertahan sampai sekarang, bagaimana kiprah yayasan itu melahirkan orang-orang, bagaimana kiprah yayasan itu menembus pelosok-pelosok, bagaimana kiprah yayasan itu sampai punya cabang 1.600 lebih. Itu Pak. Jadi jangan dihilangkan deskripsi dari yayasannya hanya dipatok kepada cuman bisa buat yayasan, semua orang bisa. Itu biasa-biasa saja. Coba Bapak buat. Bisa nggak pondok Bapak itu akan seperti Al Khairat? 1000 tahun lagi juga belum tentu Pak. Jadi jangan begitu. Kita tidak suka dengan orang, kita tidak sepakat, tapi jangan rendahkan prestasi orang. Jangan Pak, jangan. Walaupun bukan monyet dan tidak akan kena pasal, tapi mbok yo saya tidak bicara masalah pasal, bicara kejujuran gitu loh. Kejujuran. Coba Bapak cari yang sepadan aja tuh. Ada 1.000 Pak. Ya kalau yayasan ada 1.000. Ya kalau yayasan bukan hanya 1.000-an Pak, puluhan ribu pun ada Pak. Tapi coba masa iya pemikiran seorang selevel Bapak kok dalam artian seecek-ecek itu gitu loh. Anda pikir Al Khairat itu hal yang biasa-biasa saja, semua orang bisa, ribuan bisa. Itu kalau dipangkas kepada membuat yayasan. Ya kalau membuat yayasan Pak, apalagi sekarang Pak, semua orang bisa buat yayasan Pak. Tapi apakah bisa? Jadi Bapak pikir Al Khairat itu hanya sebatas seperti yayasan biasa-biasa saja? Ya nggak gitu Pak, nggak gitu. Ya tidak suka boleh, tapi ya tolong. Nah, ini kan Bapak posisinya sedang mau menunjukkan opininya, harus agak cerdas gitu. Jadi jangan sampai ada bahasa-bahasa yang aneh-aneh gitu. Jadi begitu ya, begitu. Ala kulli hal, mungkin memang harus belajar gitu. Mungkin kalau selama ini mencela itu kok aman-aman aja, giliran kena yang ini kok lain ceritanya. Ya memang mungkin berbeda Pak, dan ini bukan masalah nasab. Seandainya orang bilang Al Jufri itu cucu Nabi palsu, itu tanpa dibilang kan sudah masuk Balawi dipalsu-palsukan nasabnya. Nggak ada yang protes, nggak ada Abnul Khairat itu komplain, nggak ada. Bapak nggak dianggap masalah itu. Mau teriak-teriak palsu nggak ada yang ngurus Pak. Bagi mereka nggak penting itu, mau palsu mau batal wudhu lagi selesai Pak, nggak ada urusan. Tapi ketika personalnya itu diserang, lain ceritanya. Itu Pak, itu. Jadi Bapak gembor-gemborkan Pakih Muqaddam Fiktif lah, Ubaidillah atau anaknya Maimun Al-Qaddalah, Balawi turunannya apa Fatimiyah atau apalah, Yahudi Askanazi, kan itu kan termasuk Al Jufrinya, tentu saja toh. Karena kan Balawi, gak ada Pak orang persoalkan itu. Karena orang pikir, wah ini kelompok apaan sih, kan gitu mungkin ya. Dipikirnya kayak nggak ada kerjaan kita ngurusin itu. Tapi kalau mencela satu orang, disebut namanya, di mana tokoh itu dihormati, lain ceritanya. Ya makanya mungkin Bapak belajar dari situ sehingga nggak keluar, nggak ada monyetnya. Saya pikir akan ada monyetnya juga, ternyata nggak ada ya. Ya bagus lah ya. Ke belakang memang harus ibroh ya, harus ambil pelajaran. Allahumma adina